Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Setengah-setengah. Harus semangat ya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para santri semua, kita lanjutkan kajian kita pagi hari ini. Namun sebelumnya saya menyampaikan tentang sosok ulama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang hari lalu saya sampaikan sedikit biografi ya. Yang saya sebut ada karya beliau yang berjudul Sabilal Muhtadin. Ternyata di perpustakaan kita ada, cuma sudah dilatinkan. Dan mayoritas karyanya bernaskah Melayu, Arab Melayu. Kalau ini sudah dilatinkan, lumayan tebal juga. Ini buku satu, ada 2 buku, berarti harus dicari buku yang keduanya. Mengupas tentang fikih ya, fikih. Aktivitas sehari-hari ibadah kaum muslimin. Di sini membahas tentang air, sholat juga, wudhu, ya. Nah, ini sosoknya ya. Jadi nanti bisa di searching di Google. Gambarnya. Ini karya beliau. Itu sekilas info. Jadi kalau mau baca-baca, tapi kalau yang aslinya belum ada di perpustakaan, harus pesan. Nanti Muaz atau Umar pulang, kembali lagi harus bawa kitab aslinya. Ya, Muhammad Arsyad Al-Banjari, cari di sana. Ya, cari. Mungkin sudah banyak dicetak, ini aja udah dicetak banyak kan. Nanti pulang ke sini bawa yang banyak, ya. Diwakafkan ke pesantren. Kita lanjutkan bacaan kita, masih halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang dinamakan syahadat itu yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Sudah kita sering ucapkan, dan pengucapan kita harus kita tasdikkan, kita benarkan di dalam hati kita, dan nanti dengan kita wujudkan
dalam bentuk pengamalan kita. Bagaimana persaksian kita untuk Allah sebagai Rabb, Tuhan semesta alam. Pastinya kita beribadah hanya kepadanya. Dan bagaimana juga pengamalan kita, pengakuan kita, persaksian kita atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu harus kita wujudkan. Ya. Di pesantren kita yang berbasis pada adab, maka Rasulullah SAW sudah mengajarkan adab-adab kehidupan seorang Muslim, ya, yang bagaimana kita adab dalam perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang sunnah, bahkan yang dilarang, yang haram. Itu ada di dalam petunjuk dan ajaran Islam. Ya. Dan itu bentuk pengamalannya. Dan itulah adab ketika kita laksanakan sebagai seorang Muslim. Lihat ya, di teksnya, baris keberapa tuh? 8 dari bawah ya. Adapun rukun iman itu 2 bahagian. Nah, sekarang kita masuk ke rukun iman. Mungkin ada yang bertanya, kok 2 bahagian di sini? Kita lanjutkan. Pertama, iman mujmal. Kedua, iman mufassal. Apa itu? Yang pertama itu yang mujmal artinya berhimpun. Iman yang global, yang sifatnya menyeluruh, menghimpun, ya, itu yang mujmal. Yang mufassal di sini diartikan dan bercerai-cerai. Maksudnya mufassal itu terperinci, detail. Jadi diurut, diurai. Itu yang mufassal, yang tafsili. Itu iman yang mujmal dan iman yang mufassal atau yang tafsili. Adapun rukun iman mujmal itu 2 perkara. Rukun iman yang mujmal, yang global, yang terhimpun, itu 2 perkara. Pertama, amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Yang pertama itu percaya aku, amantu, aku percaya, atau percaya aku dengan Allah Ta'ala, dan dengan barang yang difirmankannya, yang difirmankan Allah Ta'ala. Artinya beriman kepada Allah dan beriman kepada firman-Nya, yakni Al-Quranul Karim. Jadi nggak cukup beriman pada Allah, tapi tidak beriman, kemudian tidak beriman kepada firman-Nya, kepada wahyu-Nya. Tidak bisa dipisahkan. Wahyu-Nya terhimpun, terkodifikasi di dalam Al-Quranul Karim yang kita baca hingga saat ini. Itu wahyu Allah. Tidak bisa dipisahkan. Maka kalau kita baca Quran sebenarnya seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah dengan membaca wahyunya itu. Yang disampaikan pada Rasulullah SAW. Maka nanti
tafsilinya diurai lagi, beriman pada kitab-kitab Allah, di antaranya Al-Quran. Itu yang mujmal. Yang pertama. Kedua, amantu bir rasuli wa bima qala rasulu. Percaya aku akan Rasul dan barang yang dikata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Beriman, percaya aku bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan beliau Rasulullah menyampaikan ajarannya melalui lisannya, melalui perbuatannya, dan melalui takrirnya. Kan ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah atau sunnah hamiyah. Jadi tidak cukup hanya percaya bahwa adanya Rasulullah. Harus juga menyertai bahwa Rasulullah mengajarkan, menyampaikan ajaran Islam dengan lisannya, dengan fi'liyahnya, dengan perbuatannya, amaliyahnya yang diikuti. Ittiba kepada Rasulullah. Maka dikenal tadi dengan sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, dan sunnah hamiyah. Maka bagaimana kita sholat? Ikuti Rasulullah caranya sholat. Cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat seperti apa? Ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasulullah sujud, kita ikut sujud. Rasulullah ruku, bagaimana rukuknya Rasulullah? Itu dalam perkara sholat. Belum lagi dalam perkara saum. Bagaimana saumnya Rasulullah? Nah, itu ya. Bagaimana cara iftarnya Rasulullah? Nah, gitu kan. Rasulullah buka puasa tidak mewah-mewah kayak kita barangkali ya. Maksudnya Rasulullahnya memang nggak mewah-mewah buka puasanya. Kalau kita kan ada yang mewah buka puasanya, sajiannya, menunya. Bahkan kalau nggak ada menu yang ini, ada yang ngambek gitu ya. Anak-anak biasanya. Kalau kalian kan enggak, bukan anak-anak lagi kan. Ada yang nggak mau, atau saum Ramadannya di mana ya, di restoran mana gitu ya. Kalau Rasulullah ya apa yang ada di hadapan beliau, yang disajikan oleh istri beliau. Yang sunnah-sunnah, ya, yang manis-manis katanya. Yang manis, buka puasanya yang pakai yang manis-manis. Kurma, ya, dan lain sebagainya. Tapi kita yang sunnah juga ada kurma, dan juga ada yang lain-lain, berbagai rasa. Itu ya, menyangkut sunnah Rasulullah SAW dari sabda-sabda beliau yang disampaikan kepada kita, dan sabdanya kita bisa pelajari hadis-hadisnya ya, yang terhimpun di beberapa kitab hadis yang telah disusun oleh para ulama muhaddisin. Artinya percaya aku akan Rasul dan barang yang dikata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang yang dikata, artinya apa? Segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyangkut perkataan itu untuk menunjuk kepada amal, perbuatan, pekerjaan,
ataupun yang menunjuk kepada persetujuannya Rasulullah. Ya. Ketika sahabat bertanya, Rasulullah diam saja. Nah, itu artinya bisa juga diamnya Rasul itu menyetujui. Adapun rukun iman mufassal itu 6 perkara. Apa itu? Nah, ini yang kita sering ucapkan, yang kita hafal. Yang disebut dengan arkanul iman. Hafal nggak? Yang solin hafal nggak rukun iman? Wajib dihafal. Karena miris kita melihatnya, yang beberapa waktu lalu beredar ya video anak-anak tingkat SMA ya diwawancarain secara mendadak sepertinya untuk menyebutkan rukun Islam dan rukun iman, tapi mereka tidak hafal. Itu miris ya. Sementara rukun Islam dan rukun iman adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan bagi seorang muslim, dan itu menjadi modal dalam rangka pengamalan apa saja yang sudah diamalkan dari rukun Islam, misalnya syahadat, ya, sholat, misalnya sholat sudah, tinggal puasa, habis puasa sudah zakat belum, kemudian ibadah haji, gitu. Itu bisa dirinci lagi, dan itu menjadi cerminan. Demikian juga rukun iman. Kalau rukun iman ini satu kesatuan, tidak cukup percaya pada Allah tapi mengingkari Rasul. Percaya kepada Allah tapi mengingkari wahyunya, nggak bisa begitu. Rukun iman itu satu kesatuan. Kalau rukun Islam, yang pertama syahadat, kemudian proses belajar untuk sholat. Kemudian secara bertahap belajar juga untuk saum seperti apa. Apalagi bagi mereka yang sudah sampai akil baligh, itu sudah mendapatkan beban hukum, ya, mukallaf. Pertama, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Percaya aku akan Allah Ta'ala. Ya, beriman, percaya, meyakini, mengiktikadkan akan Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai ilah, sebagai Tuhan, sesembahan yang wajib diibadahi. Sebagaimana konsep tauhidnya, konsep syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah. Kedua, wa malaikatihi. Percaya aku akan segala malaikatnya. Ya. Dan percaya adanya malaikat. Ya, ada malaikat yang mendapatkan tugas masing-masing dan fungsinya. Malaikat itu jumlahnya tak terhitung. Ya. Kita nggak tahu jumlahnya. Tetapi ada malaikat-malaikat yang kemudian Allah tetapkan bagaimana melaksanakan tugas-tugas tertentu. Malaikat pencabut nyawa, ya. Israel. Malaikat menyampaikan wahyu. Malaikat yang menanyakan mayit dalam kubur siapa? Munkar dan Nakir. Malaikat yang mencatat amal kebaikan, amal keburukan atid. Malaikat penjaga neraka, malaikat penjaga surga. Itu ya, al-safar. Tapi secara menyeluruh nggak tahu kita jumlahnya. Itu perkara-perkara pokok saja. Kita beriman, percaya adanya malaikat Allah. Ketiga, wa kutubihi. Percaya aku akan segala kitabnya. Ada berapa kitab Allah?
Ada berapa? Yang wajib diketahui 4. Pertama, kitab Zabur. Kedua, Taurat. Ketiga, keempat, Taurat masih ada. Zabur masih ada. Injil masih ada. Tidak ada. Yang ada tinggallah Al-Quranul Karim yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang telah diberikan kepada para nabi-nabi yang menerimanya. Nabi Musa menerima Taurat. Zabur diberikan pada Nabi Zabur Daud. Injil kepada Nabi Musa. Lalu yang dipakai oleh umat sekarang yang dari kalangan Nasrani apa namanya? Ya? Bible, ya. Bible. Ya. Bible. Keempat, warusulihi. Ini jamak ya, rasul. Jamaknya rusul. Artinya kita percaya adanya rasul Allah. Ada berapa jumlah nabi? Nabi dan rasul. Ada yang mengatakan dalam catatan sejarah 313. Tapi yang wajib kita ketahui ada 20 yang tercatat di dalam Al-Quran. Hafal nggak? Coba. Masya Allah. Luar biasa ya. Itu namanya santia takwa. Hafal di luar kepala. Saking di luarnya nggak ingat. Warusulihi. Itu di dalam Al-Quran semuanya ya. Ini sesuai dengan ayat. Apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih kullun amana billahi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Nah, itu ayatnya. Ingat ya, jangan dilupa. Nanti adiknya di rumah nanya, minta disebutkan nama-nama para nabi, nggak hafal, nggak enak kan? Zulkifli, ada nggak nama Nabi Zulkifli? Kayaknya nggak ada deh. Wah, udah 1-0 tuh. Ada nggak nama Nabi Zakaria? Ada nabi-nabi yang juga yang tidak termasuk dalam 25. Kayak Nabi Khidir, Nabi Sis, ya, dan banyak nabi-nabi lainnya. Maka dikatakan dalam catatan itu ada 313. Fokus kepada yang 25 saja, ya, atau nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, yang diriwayatkan, dikisahkan dalam Al-Quran. Seperti bagaimana Nabi Musa mengikuti perjalanan Nabi Khidir.
artinya percaya aku segala pesuruhnya. Ya. Rasul itu artinya pesuruh yang menyampaikan risalah. Kelima, wal yaumil akhiri. Artinya percaya aku akan hari kemudian, yakni hari kiamat. Jadi kita harus beriman bahwa hari ini, dunia ini akan berakhir dan akan datangnya hari akhir. Jadi kalau bicara akhir, sudah tidak ada lagi setelah akhir itu. Setelah hari kiamat, tadi sudah tidak ada lagi hari-hari. Yang ada adalah tempat sebagai pembalasan dari apa yang kita lakukan di dunia, yakni surga dan neraka. Sebagai yaumul jaza, hari pembalasan. Itu hari akhir. Maka sering di dalam Al-Quran disebutkan wal yaumil akhir. Bahwa kita sebagai seorang mukmin harus beriman bahwa hari akhir itu akan datang. Dan ciri-cirinya atau tanda-tandanya sudah juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, apalagi mendekatinya. Dalam satu hadis Rasulullah juga menjelaskan adanya Rasulullah itu juga sebagai tanda akhir zaman. Datang ya Rasulullah SAW itu sebagai akhir zaman. Ya, tanda-tandanya akan dekatnya kiamat. Karena setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi nabi. Ya. Maka kalau ada orang-orang yang mengaku nabi itu dusta. Setelah Rasulullah tidak ada lagi nabi, kemudian ada pihak yang menyebut dirinya, mengaku dirinya nabi, itu sebagai kedustaan yang besar. Dulu ada Musailamah Al-Kadzab ya. Dan di masa kontemporer zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku nabi. Itu sangat tidak masuk akal. Keenam, wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang keenam adalah percaya aku akan untung baik dan jahat datang dari Allah Ta'ala. Ini menyangkut qada dan qadar, menyangkut takdir. Dulu ada aliran namanya Qadariyah. Percaya pada takdir. Maksudnya penetapannya bahwa dia merasa bebas menentukan apa saja, aliran Qadariyah ini. Tapi takdir di sini adalah bahwa segala sesuatu Allah telah tetapkan, Allah telah tentukan kepada kita. Misal ada takdir yang tidak bisa diubah lagi. Tapi ada takdir yang masih ada upaya manusia. Ada yang mubram dan mu'allaq. Kalau yang tidak bisa diubah lagi, misal yang akhwat, itu takdirnya memang menjadi perempuan. Gitu. Yang ikhwan emang takdirnya oleh Allah menjadi seorang laki-laki. Maka jangan mencoba untuk mengubah. Yang perempuan ingin jadi laki, yang laki ingin jadi perempuan. Itu berarti dia menyalahi takdir. Dan dia nggak bersyukur pada ketetapan Allah. Dalam belajar, misalnya ada di antara kalian yang mungkin belum paham pada satu ilmu misalnya. Itu jangan dikatakan, wah saya udah takdirnya nih. Itu belum, karena harus masih ada upaya untuk mengupayakan agar bisa menerima pelajaran dan memahami pelajaran. Banyak kisah
para ulama yang atau orang-orang tertentu yang awalnya dia belajarnya nggak bisa, nggak masuk-masuk, nggak paham-paham. Tapi karena kesabarannya, keseriusannya, kesungguhannya belajar, dia menjadi bisa. Jadi jangan buru-buru dikatakan takdir. Oh, saya nggak bisa, udah takdir. Jangan begitu. Ya, juga dalam hal rizki dalam bentuk materi, saya udah hidup miskin, ini udah takdir, udah akhirnya nggak berusaha. Ya, nggak boleh begitu. Harus ada usaha. Itu ada ikhtiar. Ya, ada ikhtiar. Nanti ujung-ujungnya menyalahi Allah. Wah, saya miskin. Nah, ini takdir dari Allah. Saya bodoh. Ini takdir dari Allah. Nggak boleh begitu. Jadi yang jelek-jelek nggak bisa dinisbatkan kepada Allah. Itu karena sebetulnya masih ada peran manusia itu sendiri untuk merubahnya. Maka dikatakan dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, yang bentuknya kebaikan. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, itu faktor dari kita sendiri. Misalnya bencana alam, itu kan karena ulah manusia juga, kan gitu ya. Ini misalnya udara sangat panas sekali, ini karena memang ulah manusia juga, di mana lapisan ozon sudah menipis. Sebabnya apa? Ya banyak yang merusak lapisan ozon dari perbuatan manusia. Akhirnya cahaya matahari langsung karena lapisan ozonnya menipis, tidak ada filter lagi yang cukup. Akhirnya terjadilah panas, bahkan membakar. Jadi ada perkara-perkara dalam hal takdir ini di mana manusia masih ada ikhtiar, upaya untuk mengubahnya. Selanjutnya, adapun fardu dan kesempurnaan iman itu 3 perkara. Saya ulang, adapun fardu dan kesempurnaan iman itu 3 perkara. Pertama, fardu sini bermakna keharusan ya, wajib ya. Pertama, mengikrarkan dengan lidah, lisan, mulut. Ya. Sudah kita pahami ya, dalam perkara keimanan ini, pertama kita harus mengucapkan, amantu billah. Aku beriman pada Allah. Kedua, mentasdikkan dengan hati. Hati membenarkan, menyetujui. Jangan hatinya menolak, menepis. Ini yang berlaku sifat orang-orang munafik. Kepada temannya, kepada lawannya dia mengatakan, saya bersama Anda. Tapi ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, pemimpin mereka, inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Sungguhnya kami hanya mengolok-olok. Itu orang-orang munafik. Maka dari itu, ketika kita mengikrarkan dengan mulut kita, dengan lisan kita, hati membenarkan keimanan itu. Yang ketiga, diperbuat dengan segala anggota serta mengikuti ijma' sahabat Nabi yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Ini setiap sholat tarawih dibaca satu-satu.
Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Itu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para sahabat Nabi disebut yang 4. Jadi mengikuti, diamalkan keimanan itu, ya, dengan segala anggota. Anggota apa? Anggota badan kita. Serta mengikuti ijma sahabat. Jadi sahabat Nabi, apalagi yang 10 yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, itu juga menjadi teladan. Wabil khusus yang Khulafaur Rasyidin, yang 4. Mereka juga diakui oleh Rasulullah SAW, dan kadang kalau nggak ada ditemukan di hadis Rasulullah, maka dalam perkara hukum cari di ijma sahabat, cari di qaul sahabat. Di Al-Quran nggak ada, cari di sunnah, di hadis. Di hadis nggak ada, cari di ijma para sahabat. Kemudian selanjutnya pada metodologi hukum Islam yang lain, misalnya kias, kias. Selanjutnya, adapun syarat iman itu 10 perkara. Nah, banyak nih. Catat. Adapun syarat iman itu 10 perkara. Pertama, kasih akan Allah Ta'ala. Kasih itu apa artinya? Mencintai Allah Ta'ala. Hub kepada Allah. Bagaimana mungkin kita beribadah kepadanya tanpa mencintai Allah sebagai Tuhan semesta alam? Kedua, kasih akan segala malaikatnya. Artinya, mengenal akan segala malaikatnya dan juga mencintainya. Tandanya apa? Kalau kita ingin dapat malaikat rahmat mendekati kita, malaikat yang memberikan kasih sayang pada kita, kebaikan-kebaikan kita, maka lakukan kebaikan itu agar malaikat rahmat turun kepada kita. Misalnya ada larangan-larangan rumah tidak boleh ada patungnya, nggak boleh ada gambar-gambar misalnya hewan anjing dan lain sebagainya, itu malaikat rahmat nggak mendatanginya. Di antaranya ya. Ketiga, kasih akan segala kitabnya. Wabil khusus Al-Quranul Karim. Keempat, kasih akan segala waliullah. Kekasih Allah. Orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada tombo hati dia. Tombo hati. Obat hati. Ada berapa? 5. Pertama, baca Quran dan maknanya. Kedua, berkumpul dengan orang-orang soleh di antaranya. Siapa? Yusuf Soleh. Berkumpul dengan Yusuf Soleh. Saya punya kawan namanya Mukmin Soleh. Benar, udah mukmin soleh. Itu udah apa tuh? Soleh kuadrat. Merokap, berlipat-lipat. Udah mukmin soleh lagi. Makanya berat tuh memikul nama itu. Yusuf Soleh. Bagaimana biar seperti Nabi Yusuf. Tidak tergoda. Walaupun hatinya suka. Ya kan Yusuf sebenarnya suka, tapi dia lebih takut pada Allah. Inni akhafullah.
soleh ya. Ada Yusuf soleh. Makanya orang tua memberikan nama kita itu doa. Kalau kata William Shakespeare kan, what is in a name? Apa arti sebuah nama katanya? Kalau dalam Islam enggak, nama itu doa. Ya. Siapa lagi namanya? Ya, nama-nama kalian kan bagus-bagus ya. Itu artinya orang tua kalian ingin kebaikan itu ada pada kalian semua. Amin. Keempat, kasih akan segala waliullah. Kelima, kasih akan segala nabiullah. Ya, cinta kepada para nabi. Keenam, benci akan segala seteru Allah. Apa seteru Allah? Sekutu Allah, benci. Orang-orang yang menyekutukan Allah, kita benci perbuatannya. Ya. Orang-orang yang menyekutukan Allah, dia menyembah selain Allah, kita menolak batin kita, iman kita menolak apa yang telah mereka lakukan. Sebagaimana Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun, itu kan membangun tauhid, menyebar tauhid, di mana kebiasaan masyarakat ketika itu menyembah berhala, paganisme, ya, berhala-berhala. Ketujuh, takut akan azab Allah. Takut kita kepada azab Allah. Nah, ini panjang pembahasannya ya. Apabila musibah datang, kita kan udah ketar-ketir ya. Nggak usah jauh-jauh, misalnya gempa saja digoyang sedikit bumi. Oh, kita udah kocar-kacir kan, teriak sana teriak sini. Apalagi langsung datang azab yang sangat dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita takut, kita nggak punya daya. Kita makhluk yang lemah. Kedelapan, mengharap akan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kesembilan, membesarkan dan mengerjakan segala suruhan Allah. Inilah yang disebut dengan konsep takwa. Mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan takut akan azabnya, meninggalkan larangan-larangannya. Kesepuluh, membesarkan dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini ya, konsep takwa. Minimal itu. Yang paling sederhana secara makna, tapi pelaksanaannya yang cukup berat, bahkan sangat berat. Kecuali bagi orang-orang yang beriman pada Allah, kemudian ikhlas apa-apa yang mereka lakukan karena Allah. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dari larangan-larangan yang kecil, apalagi larangan-larangan yang besar. Para santri semua, demikian yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu dan gelombang yang sama. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.